Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kita kali ini ya seperti biasa kita akan kembali lagi membuka ruang diskusi publik terkait dengan informasi-informasi yang sudah beredar di tengah-tengah sosial media maupun media mainstream. Kita akan bahas satu persatu, semoga konten ini bisa mencerahkan teman-teman semua. Ingat, jangan buru-buru mengambil keputusan atas pemberitaan video-video yang beredar di sosial media kita. Karena kita harus pastikan dulu fakta yang akurat, data, bukti-bukti yang ada sebelum kita mengambil keputusan untuk mempercayai sebuah berita dan kita menyebarkan dan ikut membangun narasi di atasnya, teman-teman. Kita harus pastikan terlebih dahulu keabsahan berita yang kita saksikan agar supaya kita semakin hari menjadi netizen yang cerdas. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahas video yang pertama ini, teman-teman ya. Ada hal yang lucu dari Bang Semar dan Mas Roy Suryo dalam perdebatan mereka. Ini dia. Ya, kecerdasan Roy. Cuman memang kita harus akui, sepertinya kecerdasan Roy Suryo itu di atas rata-rata. Jadi dia Senang sekali Bang Roy. Mas Roy Suryo senang sekali dikatakan kecerdasannya di atas rata-rata. Tapi saya curiga pujian dari Bang Semar itu adalah sebuah pujian yang nanti akan menjatuhkan. Pujian Semar yang bikin Roy Suryo tertawa getir. Jadi dia bisa melampaui sesuatu yang belum terjadi tuh. Jadi dia belum bisa pegang ijazah saja sudah bilang palsu. Oh, udah pasti. Peradilan belum digelar saja sudah Pasti. Jadi ini kecerdasannya luar biasa nih, Roy Suryo. 99,9%. Orang yang cerdas di atas rata-rata itu kalau tidak bisa Terima mengendalikan kasih. diri bisa ada sakit Udah bilang terima kasih loh dipuji. Nah, jiwanya tuh. Weh, Makanya mudah-mudahan orang lain yang Roy sakit. Suryo itu bisa mengendalikan diri sehingga tidak sakit jiwanya. Mas. Oke, Saya doakan itu, gitu. ini sebenarnya ada saya baca sebuah postingan yang mengatakan bahwa memang pawangnya Roy Suryo ini adalah Bang Semar. Kok pawang sih, kayak ular aja ya teman-teman ya. Seru sih. Makanya saya selalu menikmati debat antara Mas Roy Suryo sama Bang Semar, teman-teman. Awalnya itu orang Manado bilang habis angka banting. Angka kong banting. Ya. Coba kalian, gimana Bang Semar ini? Ya, habis puji Roy Suryo itu adalah orang yang cerdas di atas rata-rata, sampai Mas Roy Suryo sampai gini dan bilang makasih loh ya. Ya, Bang Semar ini udah puji, Mas Roy Suryo udah tersanjung sampai mengeluarkan tertawa yang getir khasnya Mas Roy Suryo. Sudah sampai bilang terima kasih, tersanjung karena dibilang orang punya kecerdasan tinggi di atas rata-rata. Ujung-ujungnya dia mengatakan bahwa orang yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata kalau tidak bisa mengendalikannya itu bisa sakit jiwa. Terus langsung baru aja dibilang makasih udah dijatuhkan ya. Jadi dia sudah angkat dengan pujian, orang sudah tersanjung, sudah terbang setinggi langit. Ketika dia sudah berada di atas, dibanting ke bawah. Aduh, lucu ya. Ini dinamanya kalau orang bilang ini bisa angka kong banting Pak dia. Ya, lucu teman-teman, lucu. Inilah sebuah dinamika yang kita bisa melihat ya, dimana kita nggak perlu tanggapi serius dengan statement-statement dari Roy Suryo hari ini. Kita tanggapi saja dengan hal-hal yang lucu seperti ini. Kita ketawai saja teman-teman. Kalau kita ambil dengan serius perdebatan dari tentang ijazah ini teman-teman, kita makin hari makin stres juga. Next teman-teman. Tapi ke Saudara Ahmad Rasman, balikan logika Roy Suryo. Bukan alumni UGM tak boleh bicara ijazah Jokowi. Apa ini teman-teman? Next, coba kita dengarkan. Ya, Andi Azwan di Rakyat Bersuara mengatakan bahwa dia mengomentari tentang ijazah Pak Jokowi yang alumni Gajah Mada. Roy bilang, Anda nggak boleh ngomong. Anda bukan alumni, Anda tidak punya legal standing. Sekarang saya tanya Roy. Roy menganalisa ijazah Pak Gibran. Oke?
Pertanyaan saya, Gibran itu lulusan dari Singapura dan lulusan dari UTS, Universitas Teknologi Singapura. Pertanyaan saya, kapan dia jadi alumni UTS Australia? Bukan Singapura ya, Universitas Teknologi Sydney, dari Australia. Nah, kalau itu memang tidak pernah dia berkuliah di sana, dia tidak punya legal standing, versi dia. Nah, jadi menurut saya, Roy Suryo ini adalah ya sesuatu atau seseorang yang kerap menyampaikan pernyataan yang ambivalen, yang kontraproduktif, yang abu-abu dan bersayap, tidak pernah konkret. Ketika saudara Ya, Mas, itu logikanya dibalik langsung nggak bisa dibantahkan. Ya, ya kemarin kita menyaksikan debat di Rakyat Bersuara dan mungkin di head to head. Beberapa kali itu Roy Suryo, ketika kalah debat, dia akan bertanya, Anda lulusan mana? Ketika Andi Asun mengatakan bahwa dia bukan lulusan UGM, ya nggak boleh. Kalau lulusan UGM, ya diam saja. Nggak boleh ini, nggak boleh. Bang David juga ditanyai, ini orang lulusan mana? Bang Semar juga ditanya, Anda lulusan mana? Ya kalau bukan lulusan UGM nggak boleh bicara. Nggak boleh ini, nggak kompeten ini, nggak kompeten. jadi belepotan ya teman-teman ya. Sedangkan kalau gitu dia juga nggak boleh mengomentari ataupun Rismon, Roy Suryo itu nggak boleh mengomentari ijazah dari Mas Gibran, karena mereka bukan lulusan UTS kan. Kita balikan saja apa yang statement-statement yang mereka bangun dalam debat-debat kemarin teman-teman ya. Good job Bang Rasman ya. Good job. Ramadan pertama memasak cumi. Cakep. Bersama Aiman minum teh poci. Cakep. Siapkan hati. Sudah pada Ramadan pertama memasak cumi. Ramadan pertama memasak cumi. Oke, kita hafal. Bersama Aiman minum teh poci. Bersama Aiman. Siapkan hati sebelum imsak. Pulangkan sendok panci buat memasak. Ramadan Kok langsung ada gonggongan sih? Ya, lumayan viral juga itu acting gonggongan dari Mas Roy Suryo ini teman-teman. Cukup viral teman-teman. Wah, lumayan juga panci jadikan bahan pantun ya teman-teman ya. sudah pada sebuah tataran scientific investigation sebagaimana yang dimintakan sesungguhnya, sebagaimana yang diinginkan sesungguhnya oleh Kepolisian Republik Indonesia, bahwa mereka bergerak, mereka bekerja atas dasar scientific crime investigation kan gitu. Nah, kami siapkan itu gitu. Bahkan seperti pada gelar perkara khusus pertama 9 Juli, saya katakan di depan semua hadirin, keahlian kami bertiga ini sangat bermanfaat bagi kepolisian. Kami dengan semangat siap sedia untuk membantu kepolisian. Hal itu saya ulang lagi pada gelar perkara kemarin. Sesungguhnya kepolisian itu memiliki partner yang sangat sangat berguna untuk kepolisian, yaitu kami bertiga ini. Kami bertiga ini, keahlian kami, kemampuan kami itu sangat penting, sangat berguna untuk kepolisian, saya bilang. Seperti itu saya dudukkan. Jadi banget teman-teman ya. Anda pikir kepolisian tidak mempunyai ahli yang lebih kompeten dari kalian? Anda pikir kepolisian itu tidak bisa melihat dan memilih ahli-ahli yang membantu mereka dalam mengerjakan kasus apapun? Ahli yang secara rasional dan benar-benar teruji. Bukan ahli yang sembarangan saja menyampaikan sebuah statement atas sesuatu yang belum jelas. Hanya berdasarkan dengan penelitian yang abal-abal, tidak bisa diterima teman-teman ya. Ahli apanya sudah mengeluarkan statement mengatakan ijazah Jokowi palsu, dan buktinya maksudnya mereka belum pernah melakukan penelitian secara langsung kepada ijazah analog Pak Jokowi yang asli, yang sebenarnya yang ada di tangan Pak Jokowi. Lantas kemudian peneliti apa ya, ahli apa yang kemudian langsung mengeluarkan statement seperti itu? Wah, cilaka kalau kepolisian itu memakai 3 orang ini sebagai ahli mereka. Ya. Celaka. Karena belum tahu kepastiannya sudah mengeluarkan statement menyatakan asli dan palsu, sedangkan ijazah yang aslinya belum pernah mereka teliti. Celaka kepolisian kalau pakai orang 3 ini. Tapi mereka mengatakan
kepolisian itu memerlukan 3 orang ini. Kami sangat diperlukan sebenarnya oleh kepolisian. Udah ya. Jadi dalam konteks itu tidak terjadi diskusi sebagaimana yang kami harapkan. Kan harapannya sebenarnya kami dengan keahlian kami bisa sampaikan, paparkan apa-apa segala scientific investigation yang kami lakukan didukung oleh ahli yang kami hadirkan, Profesor Tono Saksono dan Dr. Ridho Rahmadi, seorang ahli AI dan data science gitu kan. Kami harapkan ada terjadi sebuah diskusi yang menarik dalam konteks scientific investigation itu, tapi tidak terjadi. Mereka mengeluarkan hal-hal yang ya masih sangat normatif, mainstream dan diulang-ulang seperti itu. Bahwa Simbol bahwa yang palsu bukan ijazahnya, Joko Widodonya yang palsu. Ya ini bukan Joko Widodo sebetulnya. Joko Widodo yang sebenarnya bukan dia. Karena saya temukan satu data dan itu cukup akurat bahwa Joko Widodo yang punya ijazah itu yang berkacamata yang berkumis itu SMA Negeri 6 Yogyakarta. SMA Negeri 6 Yogyakarta. Sementara yang palsu ini ngeklaim alumni SMA Negeri 6 Surakarta. yang jadi presiden. Yang jadi presiden. Padahal SMA Negeri 6 Surakarta saat itu tidak ada. Yang ada SMPP. Sekolah Serah lo dah, Prof. Prof, terserah lu dah. Silakan aja. Ijazahnya dikatakan palsu. Bahkan Jokowi dikatakan Jokowi palsu. Ibunya, makamnya ditelusuri, dikatakan palsu semuanya. Serah lu dah. Capek gua, Pok. Ya, capek ngurusin orang-orang kayak mereka ini, teman-teman ya. Mau bilang nggak berpendidikan yang ngomong Prof. Hai. Kita nikmati aja dengan santai teman-teman ya. Ketahuin aja cara-cara mereka ini. Capek. Karena logika mereka itu gimana kita ya udah kayak konspirasi di Amerika yang mengatakan Joe Biden itu adalah robot ya. Jangan-jangan nanti mereka akan mengatakan Pak Jokowi robot lagi. Diri ranah private. Nah, ranah private itu sudah ada grup RRT. Wih, apa ini? Ya. Wih, Bonatua mau sowan ke Pak Jokowi. Karena Wah, saya jadi enggak berita besar ini. sifatnya penelitian saya adalah kualitatif eksplanatif, maka saya harus memperkaya perspektif. Mau nggak mau nanti supaya perspektif saya balance di pembaca, saya harus bertanya ke Pak Jokowi. Kemarin sudah saya kirim ke Pak Jokowi surat saya supaya saya tidak akan mengargumen benar tidaknya versi RRT, saya tidak mengargumenkan benar tidaknya versi Pak Jokowi karena memang saya bukan tugasnya untuk menguji. Saya hanya memberi perspektif awal supaya orang jangan salah paham terhadap penelitian saya. Karena saya kan tadi 2005 ke 2019 ya. Domain penelitian saya. Sementara RRT itu kan 1980 ke 85. Iya. Kan ada gap di sini antara 85 ke 2005. Nah, ini nanti saya minta tolong diisi gap ini diisi oleh Pak Jokowi. Supaya nyambung ke saya. Kalau enggak penelitian saya akan mengambang. Mau nggak mau ya palingan saya nanti isi dengan punyanya Pak timnya RRT. Seperti itu. Kan mereka sudah mempublikasi bukunya juga. Kita harus hargai. Kita harus jadikan itu basic dari penelitian terdekat. Seperti itu, Mbak. Nah, berarti tadi kan yang ada gap dari 85 ke 2005. Iya. Abang mau minta Pak Jokowi untuk mengisi itu. Iya. Semoga beliau bersedia. Nah. Kalau bersedia, apa aja yang akan diambil? Ya, sampel-sampelnya mungkin. Jadi mungkin begini, beliau pasti karena jadi subjek di sini dan ijazah beliau juga kita jadikan objek. Ya mungkin beliau bisa kita minta tolong untuk mengklarifikasi kejadian 80 ke 85. Sekaligus bercerita 85 ke 2005 apa saja sih, Pak? Saya dengar juga kerja di Aceh. Awas lo Pak Bonatua ya, kalau sowan ke Jokowi langsung dicap termul Pak. Ya. Kalau sowan ke Jokowi nanti ada orang yang akan mengatakan Solo membeli pejuang menjadi bagian. Ya. Saya percaya Pak Bonatua sudah siap dengan segala resikonya. Sowan ke Jokowi, berkunjung Pak Jokowi, dia sudah tahu akan ada serangan-serangan dari kubu sebelah. Orang-orang yang benci Pak Jokowi. Karena
menurut pengalaman saya, orang-orang yang keluar dari rumah Pak Jokowi itu akan keluar dengan aura yang berbeda. Dan itu akan bertentangan dengan aura dari tim RRT. Jadi Pak Bonatua, siap-siap Anda akan dikatakan ini dan itu oleh mereka. Semoga Pak Jokowi menerima, ya, agar supaya semuanya jelas dan terang benderang, agar supaya ini berimbang. Oke teman-teman ya, semoga ya saya pasti yakini bahwa akan menjadi berita besar jika Bonatua yang dulunya itu sangat dekat dengan RRT tiba-tiba ada persoalan dengan Pak Jokowi. Itu akan membuat mereka meradang sakit hati teman-teman. Bagaimana pendapat kalian semua? Silahkan tulis kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless.